Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya mulai membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris, mempertemukan tuan rumah Brentford menghadapi Brighton. Terlihat di laga ini Brentford dengan formasi 4-2-3-1 ya. Brighton dengan formasi 4-4-2. Ini beberapa pemain yang akan absen. Nampaknya tim tamu Brighton cukup banyak pemain mereka mengalami cedera. Klasemen sementara pada yang papan tengah 10 dan 11 ya, ini dia. Saya mengira laga ini bisa berakhir di skor imbang ataupun Brighton bisa meraih kemenangan di kandang Brentford. Berikutnya di laga Crystal Palace menghadapi Bournemouth. Terlihat Crystal Palace dengan formasi 3-4-2-1 sedangkan Bournemouth dengan formasi 4-2-3-1 ya. Beberapa pemain akan absen, nampaknya ada 4 pemain untuk Bournemouth, 2 pemain untuk Crystal Palace. Klasemen sementara Crystal Palace peringkat 12, Bournemouth peringkat 8. Untuk laga ini cenderung nampak terlihat berada di tuan rumah Crystal Palace ya ketimbang Bournemouth. Selanjutnya di laga yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Everton menghadapi Manchester City. Everton dengan formasi 4-2-3-1. City begitu juga. Ada 3 pemain akan absen untuk Everton, sedangkan City di laga ini terlihat ada 6 pemain. Klasemen sementara City peringkat 5, sedangkan Everton peringkat 13. Sangat berpotensi untuk laga ini bisa berakhir di skor imbang ya untuk laga Everton menghadapi Manchester City. Selanjutnya di laga West Ham menghadapi Southampton ya. Terlihat di laga ini West Ham dengan formasi 4-2-3-1, Southampton dengan formasi 3-4-2-1. Beberapa pemain akan absen, ada 3 pemain untuk tuan rumah West Ham, sedangkan Southampton di laga ini ada 4 pemain. Klasemen sementara West Ham peringkat 17, Southampton berada di peringkat 20 juru kunci dari Liga Premier Inggris. Saya melihat di laga ini kemungkinan besar West Ham akan mampu meraih kemenangan di kandang menghadapi Southampton. Masih di Liga Premier Inggris, di laga ini mempertemukan tuan rumah Aston Villa menghadapi Newcastle. Aston Villa dengan formasi 4-2-3-1, Newcastle dengan formasi 4-3-3. Ada 3 pemain akan absen untuk tim tamu Newcastle ya. Klasemen sementara Aston Villa pada peringkat 7, sedangkan Newcastle peringkat 3 sementara. Jadi saya mengira di laga ini kemungkinan besar ya Aston Villa lebih berpotensi bisa meraih kemenangan karena memang mereka nampaknya sangat berpotensi karena bermain kandang ya menghadapi Newcastle. Selanjutnya kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Lecce menghadapi Como. Lecce dengan formasi 4-2-3-1, Como dengan formasi yang sama ya. Beberapa pemain akan absen untuk kedua tim, nampaknya ada 2 pemain untuk Lecce, begitu juga dengan Como ya, 2 pemain juga. Klasemen sementara Lecce peringkat 17, Como berada di peringkat 13. Saya mengira laga ini nampaknya tuan rumah Lecce akan mampu menahan Como ya, karena memang di laga kandang Lecce. Selanjutnya dari La Liga Spanyol, laga Vallecano menghadapi Valencia. Vallecano terlihat dengan formasi 4-2-3-1, Valencia dengan formasi yang sama ya. Ada 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Vallecano, sedangkan Valencia di laga ini terlihat ada 2 pemain. Klasemen sementara terlihat di mana Vallecano peringkat 10, Valencia peringkat 14. Saya mengira di laga ini kemungkinan besar tim tamu Valencia akan mampu menahan tuan rumah Vallecano di kandang. Kemudian dari Bundesliga Jerman mempertemukan tuan rumah Mainz menghadapi Wolfsburg. Terlihat di laga ini Mainz dengan formasi 3-4-2-1, Wolfsburg dengan formasi 4-4-3. Beberapa pemain akan absen untuk tuan rumah Mainz, yaitu ada 4 pemain, sedangkan untuk kubu tim tamu ini 4 jadi 8 ya. Klasemen sementara Mainz peringkat 5, Wolfsburg peringkat 12. Peringkat sementara cukup jauh, tetapi saya mengira laga ini bisa selisih 1 gol ataupun bisa berakhir di skor imbang untuk laga Mainz menghadapi Wolfsburg. Kemudian saya pergi ke Liga Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Monaco menghadapi Strasbourg. Terlihat Monaco dengan formasi 4-4-2, sedangkan Strasbourg dengan formasi 3-4-3. Beberapa pemain akan absen, terlihat ada 2 pemain untuk kedua tim ya. Monaco peringkat 2, Strasbourg peringkat 6. Saya mengira di laga ini Monaco akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan walaupun bermain kandang ya. Laga sangat berpotensi berakhir di skor imbang. Berikutnya dari laga Vitória Guimarães menghadapi Benfica dari Liga Portugal. Terlihat di laga ini tuan rumah Vitória dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Benfica dengan formasi 4-4-3 ya. 3 pemain akan absen untuk kubu tim tamu Benfica, sedangkan tuan rumah terlihat ada 1 pemain saja. Benfica peringkat 2, Vitória berada peringkat 5. Saya mengira di laga ini Vitória akan mampu menahan tim tamu Benfica ya, karena memang di laga kandang Vitória. Kemudian dari La Liga 2 Spanyol terlihat Racing de Ferrol menghadapi Eldense. Terlihat dari laga ini ada 1 pemain akan absen untuk Racing de Ferrol. Eldense ada 3 pemain ya. Klasemen sementara Ferrol berada di peringkat 21, Eldense peringkat 19. Kemungkinan besar laga ini bisa berakhir di skor imbang untuk laga Racing de Ferrol menghadapi Eldense.